Seorang pria hanya menemukan sebuah gua tersembunyi, namun ia justru menemukan harta karun yang tak akan habis, untuk dihabiskan seumur hidupnya. Dengan tak percaya, ia meraup segenggam kain emas, membiarkannya mengalir di sela-sela jarinya. Suara denting logam yang merdu bagaikan alunan surgawi, membuat sudut bibirnya terangkat tanpa sadar. Namun, setelah kegembiraan singkat itu, pria itu tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Karena harta karun yang sangat besar ini, berarti ia memiliki modal untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya. Ternyata 14 tahun yang lalu, Egmont tiba-tiba dibawa pergi oleh sekelompok polisi, dari acara pertunangannya. Kemudian, tanpa melalui proses pengadilan, ia dituduh dengan kejahatan yang tidak ia lakukan, di penjara di Kastil If. Di sana, ia menghabiskan 14 tahun dalam kegelapan, penuh penghinaan di dalam penjara, untuk menyelidiki kebenaran di balik pemenjaraannya dulu. Edmond, yang menyamar sebagai Count of Monte Cristo, mengirim surat kepada Japopo. Dalam surat itu, ia mengatakan kepada Japopo, membeli 2 kapal besar dan 3 properti. Namun, sebagai gantinya, dia ingin Jacob pergi ke Marseille, sebelum akhir bulan untuk menemuinya, dan berpesan agar dia berpakaian seperti seorang bangsawan. Melihat setumpuk uang tunai yang disiapkan Edmond, untuk perjalanannya ke Marseille, senyum Jacob merekah sampai ke telinga, maka ia segera berdandan rapi, dan bergegas ke Marseilles untuk bertemu, dengan Edmond dan Tess yang telah berubah total. Begitu mereka berdua duduk, Jacopo dengan penasaran bertanya, dari mana Edmond mendapatkan semua uang itu. Edmond menjawab bahwa ia mewarisi harta yang cukup besar, kemudian, ia tiba-tiba berubah serius. Dengan sungguh-sungguh ia menceritakan, kisah tragisnya di penjara selama 14 tahun atas tuduhan palsu, serta bagaimana di tahun pertama ia dipenjara. Ia dinyatakan meninggal dunia secara misterius. Karena identitas Edmond yang khusus dan tidak nyaman untuk muncul, maka ia perlu menyewa Jacopo untuk membantunya menyelidiki kebenaran, ketika saya menemukan kebenarannya. Saya akan menghukum mereka yang telah memenjarakan saya. Jacopo adalah orang yang setia kawan. Ia segera pergi ke kantor polisi untuk mencari informasi. Namun tak disangka, Jaksa Villefort yang memenjarakan Edmond, sudah naik pangkat, dan tidak lagi bekerja di sana. Ditambah lagi, Jacopo yang buta huruf, sama sekali tidak bisa membaca isi arsip. Edmond pun terpaksa mengambil risiko dengan mendatangi kantor polisi sendiri. Setelah tiba di ruang arsip, ia berbohong dengan mengaku sebagai wartawan dari surat kabar Paris. Ia ingin memeriksa catatan tahanan politik bernama Edmond Dantes. Namun, pria tua yang bertugas langsung tahu siapa yang ia maksud, dan langsung menolaknya dengan alasan berkas tahanan itu rahasia. Mendengar itu, Edmond tidak memaksa, ia hanya berpura-pura melontarkan sepatah kata, sepertinya Tuan Wirvel salah. Anda bilang Wirvel, benar, dia bilang Anda akan membantu, tapi sepertinya dia keliru. Aku sudah membuang waktu Anda dan waktuku sendiri. Mendengar nama Wirvel, pria tua itu langsung berubah 180 derajat. Karena pria yang menjerumuskan Edmond ke jurang tak berdasar ini, kini telah naik pangkat menjadi jaksa kerajaan Paris. Demi menjilat para bangsawan, orang tua itu segera saja dengan patuh, menyerahkan arsip tersebut ke tangan Edmond. Kebenaran yang selama 14 tahun menjadi teka-teki kini berada di depan mata. Edmond kesulitan menyembunyikan emosinya yang meluap-luap. Ia segera mencari alasan untuk menyuruh orang tua itu pergi, lalu tak sabar membuka arsip tersebut. Setelah melihat surat kaleng di dalamnya, ia memfitnahnya sebagai pendukung Napoleon. Edmond langsung mengerti, tampaknya penulis surat itu adalah dalang yang menyebabkannya dipenjara. Namun anehnya, kertas surat kaleng ini berasal dari kedai Cadrose. Pemilik kedai yang gemuk dan berkulit hitam itu selama ini tidak punya masalah dengannya. Ini membuatnya merasa marah sekaligus bingung, mengapa orang yang tak pernah berhubungan dengannya ini menjebaknya. Untuk meminta penjelasan, Edmond menukar surat kaleng itu dengan koran. Setelah tiba di pintu kedai, ia meminta Jacopo untuk membawa pistol. Lalu keduanya menyerbu masuk dengan penuh amarah. Namun siapa sangka, kedai itu sudah berganti pemilik. Karena si gendut pemiliknya, Kadrus, 4 tahun lalu, sudah menjualnya. Di mana aku bisa menemukannya? Dia membeli sebuah penginapan kecil di jalan menuju jembatan Gar. Lalu keduanya bergegas menuju penginapan itu. Dari sepinya penginapan, dan dekorasi interiornya yang sederhana, terlihat. Selama bertahun-tahun, hidup Kadrus tidak berjalan mulus. Ia sama sekali tidak mengenali Emon yang kini tampak berwibawa.
Ia mengira Emon hanyalah seorang tamu biasa. Tanpa diduga, Emon langsung menunjukkan surat pengaduan. Ia meminta Kadruse untuk membacanya dan memikirkan siapa dirinya. Awalnya, setelah membaca surat pengaduan, si pemilik penginapan yang gemuk itu masih tampak bingung dan tidak ingat apa-apa. Hingga Ekman menyebutkan namanya dengan tegas satu persatu kata, wajahnya langsung memucat dan ia berbalik hendak kabur. Tapi sayang, saat itu, Yakub sudah masuk dari pintu belakang dan menghalangi jalan keluarnya. Kumohon jangan bunuh aku. Duduk, menghadapi pertanyaan Edmund, ia menepuk dadanya, bersumpah dan berjanji. Surat ini jelas bukan dia yang tulis, hanya saja dia tidak berani menyebutkan nama penulisnya. Karena orang itu mengancam akan membunuhnya jika dia membocorkan rahasia ini, atau menyuruh teman saya untuk melakukannya, kita harus membunuhnya, dan sebagainya. Siapa? Mereka menulisnya bersama-sama. Berdasarkan cerita si bos gendut, Edmond akhirnya mengetahui kebenaran di balik kejadian tahun itu. Ternyata ada 3 orang yang menjebaknya. Mereka semua bekerja di kapal yang sama, yaitu Danglar si akuntan, Fernand, sahabatnya sejak kecil, dan Villefort, jaksa penuntut saat itu. Semua ini bermula dari pelayaran terakhir Emon, sebelum pertunangannya. Sang kapten tua tiba-tiba jatuh sakit parah dan mendekati ajal. Maka, menjelang kematiannya, ia menyerahkan jabatan kapten kepada pelaut paling cakap dan jujur di kapal, Emon. Setelah meminta akuntan Tandam untuk pergi, ia secara pribadi meminta Edmond untuk melakukan sesuatu untuknya, yaitu, mengantarkan sepucuk surat rahasia, kepada seorang tokoh penting, di Paris. Edmond yang baik hati sama sekali tidak menyangka, surat ini akan menjerumuskannya ke dalam jurang yang tak berdasar, karena sang kapten tua tidak memberitahunya, bahwa ini adalah surat permintaan tolong dari Napoleon kepada rekan-rekannya di Paris, dan di masa itu, mengirimkan surat untuk Napoleon sama saja dengan kejahatan spionase. Saya pasti akan menyelesaikan tugas ini, Tuan. Harus kuserahkan kepada siapa? Mendekatlah sedikit. Namun, percakapan rahasia mereka didengar oleh akuntan licik. Danglar siap menguping di balik dinding. Ia sudah lama mengincar posisi kapten, dan tentu saja tidak suka dengan Edmond yang dipromosikan oleh kapten tua. Berdasarkan fakta bahwa kapten tua, diam-diam bertemu Napoleon selama pelayaran. Ia menduga asal-usul surat itu pasti tidak sederhana. Saat itu, Edmond yang telah kembali ke kampung halamannya, segera menemui tunangannya, Teresa. Ia kebetulan bertemu dengan sepupu Teresa, Fernand, yang baru saja lulus dari akademi militer dan telah menjadi letnan. Emon langsung memberikan ucapan selamat yang tulus. Namun, ia tidak tahu, bahwa Fernand sebenarnya mencintai sepupu perempuannya yang cantik, Therese. Melihat Edmond dan sepupunya berbahagia dan akan segera menikah, ia terbakar rapi cemburu dan berharap Edmond mati di laut. Setelah mencurahkan isi hatinya kepada Danglars, kedua orang yang sama-sama iri dan dengki pada Edmond pun sepakat. Mereka segera pergi ke kedai Kadros, bersama-sama menulis surat kaleng yang memfitnah Edmond, yang mengatakan bahwa ia bekerja untuk Napoleon. Jaksa Villefort segera menangkap Edmond. Emon yang polos tidak tahu sama sekali, bahwa surat kapten tua itu ada hubungannya dengan Napoleon. Ia langsung menyerahkan surat itu dengan jujur. Stempel yang masih utuh di surat itu cukup membuktikan, bahwa ia tidak tahu menahu tentang isi surat tersebut. Setelah penyelidikan yang cermat, Villefort telah meyakini, bahwa Edmond tidak bersalah. Namun, tepat saat ia akan membebaskan Edmond, ia isi mengajukan satu pertanyaan lagi, kepada siapa seharusnya kau antarkan surat ini? Kepada Tuan Noirtier, di Paris. Dan jawaban inilah, yang benar-benar mengubah keputusan Villefort, karena Tuan Noirtier ini, adalah ayah kandung Villefort. Ia tahu ayahnya selalu menjadi pendukung setia Napoleon. Jika orang-orang tahu, bahwa ayahnya masih berkorespondensi dengan Napoleon, bukan hanya nyawa keluarganya yang terancam, bahkan karirnya sendiri akan hancur berantakan. Maka, untuk menutupi kejahatan ayahnya, ia diam-diam memenjarakan Emon di sel isolasi penjara If. Dan ketika atasan Edmond, Morel, datang untuk menanyakan kabarnya, ia berbohong dengan mengatakan bahwa setelah dipenjara, Edmond telah bunuh diri di penjara karena takut akan kejahatannya. Mengetahui kebenarannya, Edmond sangat marah. Ia membentak si pemilik toko gemuk. Mengapa ia tidak menghentikan rencana jahat mereka, yang menyebabkan dirinya mendekam di penjara yang gelap dan busuk.
selama 14 tahun. Namun si pemilik toko gemuk dengan tulus berkata kepadanya, bahwa selama bertahun-tahun ini ia hidup dalam penderitaan, karena saat itu ia benar-benar sudah berusaha mencegahnya. Namun, ia langsung mendapat ancaman kematian dari Fernand. Kalau kau berani bicara, aku akan mencabut jantungmu, dan membuatmu melihatnya masih berdetak. Pada masa itu, orang kulit hitam tidak punya hak asasi dan status sosial. Akhirnya, ia hanya bisa diam, dan memendam semua yang diketahuinya. Ia mengatakan, untuk menebus dosanya. Selama bertahun-tahun ini ia terus membantu mengurus ayah Edmond. Sambil berkata demikian, ia mengeluarkan kantong uang milik almarhum. Saat ia kekurangan uang, kami akan mengiriminya makanan. Aku dan Tuan Morel, ayahmu tak pernah bisa melupakan kepergianmu. Mendengar itu, hati Egmont terasa seperti teriris pisau. Ia berlari keluar dan terdiam untuk waktu yang lama. Setelah susah payah meredam kesedihan dan amarahnya, aku kembali ke penginapan ini dengan keputusan bulat. Aku bertanya pada pemilik penginapan yang gemuk, apakah dia bersedia bergabung dengan tim balas dendamku untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Penyesalan ini telah menyiksaku begitu lama, membuatku tak bisa tidur dan makan dengan tenang. Aku bersedia melakukan apapun yang kau inginkan. Duduk. Namun setelah penyelidikan lebih lanjut, Edmond menemukan ketiga musuhnya. Kini hidup nyaman di kalangan atas Paris, masing-masing semakin makmur. Fernand tidak hanya menjadi seorang bangsawan, tetapi juga menikahi Mercedes, dan las terjun ke dunia keuangan, dan menjadi seorang bankir papan atas. Sementara Villefort terus menanjak karirnya, dan telah menjadi jaksa penuntut kerajaan. Namun, mendengar semua kabar ini, Edmond tidak menunjukkan ekspresi apapun, karena yang duduk di sini sekarang adalah Pangeran Monte Cristo yang kaya raya. Ia memberi pemilik toko yang gemuk itu 5.000 perang setiap bulan, sebagai ucapan terima kasih atas jasanya merawat ayahnya, juga untuk membiayainya pergi ke Paris untuk menyelidiki secara rahasia ketiga musuhnya. Namun, sebelum memulai rencana balas dendamnya, Edmond meminta Jacopo untuk menemukan keluarga petani yang rumahnya ia masuki diam-diam setelah melarikan diri dari penjara. Ia memberi mereka sejumlah besar uang. Sebagai kompensasi karena telah mengambil beberapa pakaian mereka, istri petani itu melihat setumpuk uang tunai. Tiba-tiba air mata haru berlinang, karena ia belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidupnya. Sementara itu, mantan bos Edmond, Morel, terlilit hutang besar akibat kebangkrutan perusahaannya. Dengan putus asa, ia mengambil pistol dari laci, dan bersiap untuk mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba, dari luar pintu, Jacopo memberikan sekantung uang kepada Putri Morel. Minta dia memberikannya pada ayahnya. Putrinya yang tidak tahu apa-apa masuk ke kantor ayahnya, dan dengan sangat tepat waktu menggagalkan upaya bunuh diri Morel. Aku baru saja akan menyimpannya. Ini untuk Anda. Siapa yang memberimu ini? Orang asing. Dia memintaku memberikannya kepada Anda di dermaga. Saat Morel membuka kantong uang dan melihat isinya, tangannya langsung gemetar. Ia tak bisa berkata-kata saking bahagianya. Karena lembaran-lembaran itu semuanya adalah kwitansi dari para kreditornya, membuktikan bahwa semua utangnya telah lunas dibayar. Lalu, di dasar kantong uang itu, putrinya mengeluarkan sebuah berlian besar yang sangat berharga. Ini adalah pemberian Edmond untuk Tuan Morel. Modal awal untuk bangkit kembali. Di tengah keterkejutannya, Morel menatap kantong uang yang familiar di hadapannya. Tiba-tiba ia teringat bahwa ini adalah kantong uang hadiah yang ia berikan kepada Emon dan tunangannya di hari pertunangan mereka. Dan hadiah inilah yang kemudian menjadi penyelamat bagi ayah Emon. Ya, kita selamat. Bagi para dermawan yang telah membantu dirinya dan keluarganya, Emon selalu seperti ini, balas budi setitik air dengan mata air yang mengalir. Dan sekarang setelah semua budi dibalas, selanjutnya adalah fokus pada balas dendam. Agar Count of Montecchi muncul secara alami di hadapan musuh-musuhnya, Edmond membutuhkan kesempatan untuk berkenalan dengan mereka. Saat itu, si bos gemuk mengetahui bahwa Fernandes dan Tess punya seorang putra berusia 18 tahun, BI kecil, yang saat ini sedang berlibur di Roma, Italia, bersama teman-temannya. Edmond menyadari bahwa ini adalah kesempatan bagus, maka ia langsung mengambil keputusan, dan segera berangkat ke Roma bersama Jacopo, untuk merencanakan pertemuan, tidak sengaja, dengan BI kecil.